Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cus. Acak cus. Hai, yuk WhatsApp. Hai guys, ya. begitu WhatsApp. Hai guys. Aneh ya, kita bikin video lewat Zoom kayak gini ya. Ini akan menjadi new normal. Ya, Nah, ada Andri. Woi, ada Andre, akhirnya. ada Conan, ada Echa bersama keluarga, Martin bersama Dinding, dan Beta bersama Dinding. Gila. Akhirnya kita bisa syuting bareng ya. Thanks to Corona dong. Kenapa gua rasanya berat banget untuk bilang terima kasih untuk Corona. Masih ada Bobby sama Yosi. Udah gue invite. Kalau Bobby katanya dia masih mau ngurus dimsumnya itu loh. Kalau Yosi, dia agak sibuk ya. Nah, Jakarta Ada, terus jadi- pada sepi Jakarta. Jakarta sepi banget. Wah, Jakarta sepi sekarang. Tapi keluar masih bisa kan? Masih boleh kan? Bisa luar. Boleh. Masih. Jadi so far itu sejauh ini Masih cuma di himbauan doang. Transportasi masih jalan semua kan? Sayangnya iya masih. Saya tetap perlu lah. Gue kayak di sini besok gue mesti beli obat lagi ke rumah sakit negeri. Jadi gue kalau nggak ada transport sih sayang juga ya. Di Lumayan ya. Bangkok nggak lockdown ya? Lockdown kan? juga. Cuman nggak, ya siang-siang masih aktivitas, kalau ke rumah sakit masih bisa. Cuman kayak mall gitu-gitu, yang buka cuma supermarket doang. Supermarket Oh sama iya, restoran. sama. Iya. Oh, restoran bahkan di sini mah enggak. Kita buka tapi cuma buat delivery. Iya. Oh, oke. Di sini bahkan masih ada kantor yang nggak libur, maksudnya nggak work from home gitu. Bukan kantor-kantor itu ya, maksudnya bukan kantor-kantor jasa Gojek atau apa gitu. Kantor Yang umum ya. yang sebenarnya bisa yang sebenarnya bisa dikerjakan di rumah juga gitu. Temen gua kerja di leasing, tapi leasing alat berat. Itu nggak libur, maksudnya nggak kerja dari rumah. Ada Yosi Mokalu. Nah, itu dia. Nah, ya ampun. Nah, Kak Yosi gimana kabarnya? Sehat. Soalnya kan ini corona kan menyerang banyak orang tua ya. Dia tidak setua itu untuk Iya. Tapi beberapa orang tua yang menyerang balik ada juga. Oh, ada Andri. Oh my god. Hai Andri, I miss you. Conan. Hai guys. Hai. Seneng banget sih bisa lihat Conan sama kalian. Gila ya, ini baru pertama kalinya ya kita akhirnya setelah berapa lama berlima syuting bareng kan. Iya, makanya. Ini kan Iklan. sekarang kan situasinya kan masih himbauan gitu, kalau misalnya ya lo kalau perlu ya nggak usah keluar gitu. Tapi menurut lo yang paling efektif itu apa? Untuk apa nih? Rebahan. Paling efektif untuk apa dulu? Benar pertanyaannya, paling efektif untuk apa? Untuk mencegah penyebarannya supaya ini semua berlalu gitu. Menurut lo yang paling efektif harusnya tuh kita ngapain sih? Karena kan gini, kalau misalnya kurvanya menurun, landai, kemungkinan besar ini semakin cepat selesai dong. Yang dicari kan itu kan. Kayak sekarang nih di Cina. Di Cina udah beberapa tempat udah mulai buka. Tempat gym udah mulai buka. Kalau kita mau belajar dari Cina ya, sebenarnya kuncinya itu ini pastinya sih nggak doable di Indonesia. Cina itu memonopoli semua sistem komunikasi karena dia negara komunis, ya kan? Dia bisa mensterilkan tuh hoax dia bisa mensterilkan dari semula karena dia sudah centralized. Pemerintah itu bisa intervensi sejauh itu. Di kita tuh nggak bisa. Jadi makanya kan over komunikasi tuh tiap hari, social distancing, physical distancing, jaga jarak itu harus over komunikasi karena udah dikomunikasikan aja yang di daerah banyak yang belum ngerti gitu. Yang di kota juga masih banyak yang bandel kan. Masih ada yang mudik lah. Iya. Makanya kalau misalnya mau kompak nih seluruh rakyat Indonesia, ayo kita dengerin perintah yang sama di jam yang sama dari televisi
terus oleh pemerintah misalnya gitu ya. Kata pemerintah nih, saya bikin agenda buat sehari, jadi semuanya ngikutin sesuai dengan jamnya. Jam 10 serempak kita jemuran, habis itu mandi bareng, jadi sterilnya udah bareng semua tuh, ya kan? Habis itu semuanya Itu sih minum bakal vitamin. seru sih. Nah, iya, tapi kan nggak mungkin. Kalau Khususnya di mungkin bagian mandi bareng ya. wow. Maksud gue gini, satu negara seluruh masyarakatnya di jam yang sama mandi di rumah masing-masing bareng-bareng, seru dong. Nggak, biasa aja. Rasanya biasa aja rasanya. Nggak ada perbedaan. Waktu gue mandi, knowing that ada orang lain mandi di jam yang sama, itu biasa aja, nggak seru. Kalau katanya itu, awalnya dibilangin, kalau udah pernah kena, akhirnya bisa jadi imun kan. Sekarang kan kena lagi masih, gitu loh. Jadi, itu jadi belum jadi jawaban gitu loh. Kalau misalkan lockdown itu orang nggak boleh kemana-mana, itu bisa mencegah pertumbuhan sebetulnya. Kalau menurut gua nih. Iya. Tapi di titik ini sementara, ya karena daripada tidak ada yang dilakukan, ya mendingan lakukan itu. Jadi lu mendukung lockdown tuh begini. Ada kecenderungan kayak gini. Ini yang gue lihat ya. Kenapa orang-orang yang menyerukan lockdown ini hampir sebagian besar adalah lawan politiknya pemerintah. Gue jadi curiga gitu loh. Kalau ini memang tidak bisa ada rasa-rasa seperti itu, mungkin bisa mungkin kita bisa sedikit objektif mengartikan bahwa ini memang benar-benar adalah sebuah usulan yang objektif gitu loh. Tapi kok kecenderungannya ke sana ya, maksudnya ada orang-orang yang memanfaatkan segala situasi untuk kepentingan yang berbeda. Jadi itu yang mesti kita benar-benar sikapi bersama. Jangan-jangan ini mengarah kepada jebakan juga gitu loh, karena ketika lockdown perekonomian jadi tambah hancur, and then jadi bumerang kepada pemerintah yang mengambil keputusan untuk lockdown. Harus panjang sih bisa melihat ke depannya apakah benar lockdown itu paling cocok buat kita apa enggak. Kalau gua sangat menghormati keputusan apapun pemerintah minta lockdown, ya bagus lockdown. Kalau misalkan dari gua pribadi, apakah berpengaruh signifikan lockdown itu, at least itu bisa mengkontrol aja gitu loh. Jadi orang nggak yang secara random ketemu sama orang lain, lebih diminimalisir. That's the thing, menurut gua justru itu mesti dibatasi. Ya kenapa memang namanya lockdown gitu kan? Maksudnya lu sudah tidak berinteraksi dengan orang di luar. Let's say lu udah 2 minggu nih, gua ngerti maksud lu udah 2 minggu. Terus setelah 2 minggu lu ngerasa oke dong? Yang ngerasa oke itu bukan gua, harusnya pemerintah nih. Maksudnya gini, setelah 2 minggu lockdown, terus ternyata kurvanya landai. Oke. Nah, cuman kan itu kurva landai itu tidak menentukan akhirnya mesti tidak jadi lockdown kan? Justru benar-benar mesti sampai tidak ada dong. Kita ini kan kayak diambang-ambang kalau menurut gue ya. Mau kerja nggak bisa, ya kan? Tapi nggak kerja, maksudnya juga nggak bisa. Kalau misalnya kita kayak gini terus selama 1 bulan, gue nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu kan pemikiran yang berarti bulan depan gimana ya? 2 bulan lagi gimana ya? Udah selesai atau belum gitu? Kalau misalnya belum selesai, terus apa yang mesti gue lakukan? Berapa job yang mesti tidak bisa gue ambil misalnya? Ada beberapa orang yang masih bandel, masih sikat, masih syuting gitu. Tapi gue dengan keadaan gue di rumah, gue ada anak apa segala macam, itu resiko yang tidak bisa gue ambil. Gue mungkin nggak ngomongin lockdown yang total lockdown, yang bener-bener nggak keluar. Lo bisa keluar, apalagi untuk di kebutuhan pangan gitu ya dan segala macamnya, itu masih. Cuman memang mesti nggak kerja dalam 2 minggu, 3 minggu mungkin untuk bikin ini kurvanya turun. Cuman kan memang waktu itu dilakukan, pemerintah pun juga mesti siap dengan membiayai masyarakatnya. Menurut gue juga itu yang nggak bisa diambil sama Pak Ade, karena ya ekonomi kita aja tanpa ada corona sudah biasa saja. Iya. Duitnya ada lah. Ada untuk apa? Untuk membiayai kehidupan seluruh Indonesia? Belum tentu ada lah. Belum tentu ada, Bre. Lo nonton videonya Sandi deh. Di Sandiaga Uno dia cukup menjabarkan gitu. Paling enggak pemerintah mengcover 40% aja. 40% pendapatan dari seluruh
berapa ya dari ya 200 dari juta lebih masyarakat gitu. Indonesia, iya 40%-nya aja. Misalnya lu pendapatan lu berapa gitu ya, misalnya UMR lah gitu, 4 juta gitu, paling enggak lu di cover 1,6. Oh, 40% dari pendapatan orang-orang Indonesia gitu ya. Cuman itu aja kan, itu udah jauh-jauh, udah sangat-sangat membantu sekali sebenarnya. Iya, dibanding tidak sama Karena sekali. toh juga kan kita nggak perlu kemana-mana, kita nggak keluar uang bensin, kita nggak keluar uang apa. Betul. Tapi kan ada orang-orang yang memang pengeluarannya tuh nggak cuman bensin aja, seperti Iya. cicilan rumah ya nggak Bapak? Cicilan mobil. Nah, Nggak Bapak. Kan itu kan udah mulai tuh, kayak kemarin kan keluar pernyataan presiden bahwa kayak PLN jam 3 bulan gratis gitu kan. Terus habis itu, oh ini ibu udah join way. Itu yang gue pengen tanya satu-satu secara detail sih menurut gue. Dengan dia pertama Pak Dede keluarin kebijakan kalau misalkan bagi yang punya kredit motor atau mobil dapat keringanan dengan angsurannya ditangguhkan atau bukannya apa, ditangguhkan ya 1 tahun ya. Nah, yang terjadi, gue suka lihat video-video orang-orang ngerekam ribut di leasing masing-masing karena leasing tidak memberikan biaya penangguhan itu. Menurut gue eksekusinya itu sangat masih harus dibedah banget sih. Ditangguhkannya modelnya seperti apa, isi apa yang dapat. Kalau gue sih gue ngeliat kan bahwa banyak perpu ataupun juga kepres yang keluar, ya itu kan jadi harapan nih buat kita ya. Cuman memang tidak diberitahu secara detail. Misalnya nih, gratis listrik 3 bulan. Ya gimana caranya? Yang pakai token pun juga bisa gratis atau tidak. Terus apa yang harus dilakukan? Apa yang mesti ngapain nih supaya gue dapat gratis? Gue mesti datang kemana? Tanya kemana? Atau semuanya dijelaskan di mana gitu. Nah, jadi seakan-akan kayak, oh yaudah yang penting kasih tahu aja dulu gitu. Iya. Ya memang itu bagus. Itu sih gue seneng banget. Cuman gimana? Gue juga pengen gitu cicilan gue ditangguhkan. Sumpah. Apalagi 1 tahun, Bray. 1 tahun. Gue pengen, tapi gimana caranya dong? Sudah tidak sedikit teman-teman kita tuh yang udah mulai jual-jualin barang gitu loh. Maksudnya, iya nih. Ya kan ironis gitu. oke, dari semua industri, sektor, mana yang masih bisa survive kalau menurut lo? Terlepas dari industri kesehatan ya, maksudnya gini, bukannya berarti mereka mengambil keuntungan dari sini, enggak, tapi kan di luar kesehatan lah, karena kan kesehatan itu selalu dibutuhkan kan. Suplemen, gue cari suplemen imun itu udah habis, udah gitu masker udah pasti jalan terus. Nah di luar itu Yang paling bisa survive pangan mah masih. telco. Ya. Ya betul. Nah tapi kan itu kan konglomerasi, bukan bisnis yang kita jalani gitu, kecuali Anda Ya, itu punya dia. telco gitu loh. Ya nggak, maksud gue, Itu dia. kayak contohnya gini loh. Kalau industri pangan dan restoran, nah itu Ibu Tarigan tuh yang lain masih di mute. Nah itu kan dia sekarang lagi jaga dimsumnya gitu. Ini video favorit anak gua tuh. Apa itu? Apa? Setiap hari pasti diputer. Oh, ayo. Hai. Ya apa sih, Kikis atau ini? Conan? Iya. Oh, Kristal. Gimana, Bob? Aman, Bob? Gimana bisnis lo? Ini kan baru jalan bisnis. Bisnis survive. Ini pokoknya yang penting dapur steril, pakai sarung tangan, pakai ini, tapi online doang. Ya, cuman oke. Enggak, maksudnya penjualan lu gimana kalau pas corona ini? Bentar ya, ada yang datang nih, bentar. Biasa giliran ditanya penjualan langsung ada yang datang gitu. Biar kita lupa nggak ditanya lagi. Tapi rata-rata sih industri entertainment sih mati sih ya. Sebenarnya gini, kalau gue malah melihat entertainment itu jadi salah satu komoditi yang bisa dikonsumsi, cuman memang produksinya itu yang agak berat. Ya, pilihannya gini, kalau di rumah selain work from home ya, aktivitas yang dilakukan either makan, nonton Netflix, YouTube, atau main game, atau apa lagi, berapa persen gitu kan memilih untuk olahraga di rumah. Seberapa ya di sini yang olahraga waktu lagi di rumah? Ini gue lagi nih naik turun tangga. Oke. Emang harus naik turun Anda.
Gue itu bentar lagi mau main basket sama Ruben. Berdua doang. Berdua doang. Iya. Tapi gini, gue simpulkan dulu ya. Nanti takutnya gue mesti live lagi. Kalau gue percaya, kalau kita zoom in memang nggak akan bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Tapi kalau kita zoom out, kita coba menganalisa banyak sekali kejadian yang serupa terjadi dalam sejarah perjalanan manusia. Ini kan kalau kita lagi di tahap virus corona. Kalau kita buka sejarah, wah banyak sekali ternyata entah itu wabah, entah itu virus yang terjadi bukan cuma di satu daerah, tetapi seluruh dunia. Jadi pandemi yang seperti ini udah pernah terjadi sebelumnya. Apapun itu, maksudnya kalaupun terjadi lokal atau secara satu negara pun, saya melihat begini, manusia itu punya kemampuan to survive atau mengadaptasi dengan pressure yang seberat apapun. Gue juga percaya bahwa dalam tekanan seperti ini, dengan kemampuan kita bertahan, kita akan muncul kebiasaan baru atau cara-cara baru untuk bertahan. Lo tau nggak, Indonesia ini secara statistik negara yang memiliki tingkat kepedulian paling tinggi karena mereka melihat presentasi di mana kita melakukan crowdfunding, bekerja sama itu paling tinggi. Ini kan sesuatu yang baik ya. Maksudnya gini, yang kita takutkan sekarang penyebaran virusnya, tetapi sisi lainnya yang baik, banyak sekali yang muncul yang tadinya tidak muncul. Kayak kepedulian ini, kan kemarin kita baru memasuki masa-masa perpolitikan sehingga menghasilkan seolah-olah di Indonesia ini cuma ada 2-3 kubu, kampret, cebong, dan netral, ya kan? Dengan adanya masalah seperti ini, gue lihat salah satu yang berkembang juga adalah orang jadi bekerja sama nih. Orang tidak sudah meninggalkan hal-hal seperti itu, termasuk juga dengan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Walaupun memang nanti banyak orang kesulitan perekonomian, gue yakin nanti akan ada jalan keluar. Orang-orang akan punya kreativitas yang muncul sehingga mereka bisa bertahan. Ya memang Indonesia, gue nggak tahu ya. Emang kita udah terbiasa di level seperti ini. Bukan gimana, cuman kalau di Italia itu lebih parah mereka, kayak karena mereka mungkin biasanya ada di sini, terus langsung jatuh, jadinya agak lebih rusuh gitu loh. Kalau menurut gue kita udah terbiasa juga sama bergerilya. Jadi kayak misalkan we know how to survive, walaupun karena kalau di luar tuh bisa suruh tutup pasar tutup. Nah kalau kita masih bisa aja ada yang jualan. Kita sama India lebih parah mana? Apanya India? India. Iya kan kita kemarin dengar India juga lumayan rusuh tuh. India. Oh India dong, kalau sisi parah itunya. Tingkat survivornya kayaknya India tetap lebih tinggi dari Indo gak sih? Cuman mungkin mereka sama kebijaksanaan kemarin. Mereka aja kemarin transportasi ditutup aja. Mereka kan pulang kampungnya jalan kaki. Survive itu loh mereka. Jadi kayaknya mereka yang lebih tough sih. Nggak, gue ngelihat kalau di India tuh tingkat kemiskinannya tuh parah banget. Dan kalau gini loh, gue nggak tahu ya karena gue nggak pernah ke India. Tapi kalau lihat di TV aja, di film misalkan, di kotanya sendiri, di kota gitu ya, itu banyak orang miskinnya jauh lebih masif gitu loh dibandingin di Indonesia. Kalau menurut gue, ini dengan penglihatan gue di TV atau di film ya. Cuma sebatas itu doang. Survive rate-nya berarti orang Indo sama India tuh lebih tinggi mana? Kalau menurut gue, Indo. Karena Kenapa? Again, bukan merendahkan orang India. Karena balik lagi, itu yang gue lihat di film. Gimana ya, secara intelektual mereka mikir untuk survive-nya itu lebih tinggi di Indonesia. Oh ya? Di sekolah anak gue, orang India pada pinter-pinter tuh. Skalanya beda dong. Iya, nggak maksud gua kan gini belajar gini. Itu balik lagi itu hanya gue sebatas ya yang gue tonton aja gitu loh. Sebenarnya teknologi termaju juga salah satunya India kan selain Cina. Saya tahu gue ya yang pernah gue baca, Cina, India, malah Eropa tuh belakangan sebenarnya. Iya. Karena penduduknya juga lebih banyak kali dari Eropa ya. Iya, semakin banyak penduduknya, semakin banyak kelinci percobaan untuk dalam tanda kutip ya ilmuwan untuk lebih bereksperimen gitu. Maaf ya, sekarang ada waktunya dokter datang. Asik deh. Kurang kondusif di sini, gua skip dulu. Oke, gue juga jalan dulu ya. Oke, gua mute dulu. Oke.
sekarang epicentrumnya itu ada di New York. Maksudnya epicentrum tuh gimana sih, Din? Pusat terbesarnya, jadi pusat penyebarannya apa yang Gitu ya? tercepat, jadi growth-nya ini kayak asalnya trending nomor 1 lah gitu ngerti ya kalau itu ya. Itu yang topnya tuh di New York gitu loh. Udah per hari ini kayaknya udah hampir 1.000 apa udah 1.000 deh, 1.000 orang yang meninggal. Ini gue lihat di abc7ny.com. Oke. Yeah. 1.550 dead in New York. Ya bingung juga sih, memang baru pertama kali juga untuk yang apa ya, bencana yang memang seluruh dunia kena kan baru sekarang gitu loh. Kalau di seumur hidup gue ya. Iya iyalah. Nggak Terakhir bisa kan 100 tahun lalu ya sebenarnya. Konklusinya sih ya menurut gue ya cuma kita bisa berharap ini semua cepat selesai aja sih sebenarnya. Maksudnya apapun langkah yang dilakukan sama pemerintah pasti kan kita dukung ya. Kalau memposisikan gua sebagai pekerja jasa ini ya pengennya sih gua work from home tapi tetap ada duit. Cuman kan kayaknya nggak mungkin gitu. Nah makanya gua berpikir karena itu nggak mungkin, kayaknya harus dilakukan langkah yang agresif menurut gua. Kalau gua tuh ngelihat sekarang banyak, maksudnya masyarakat itu bergerak secara masif gitu. Kita tuh saling ngebantu tuh lumayan banyak gitu. Tapi maksud gue mau berapa lama? Kan gue juga nggak pengen ngelihat pemerintah seakan-akan kayak take advantage of that gitu. Gue juga nggak pengen. Maksudnya ini dari sudut pandang gue ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat apa yang pemerintah lakukan itu, pemerintah pusat ya khususnya, cuman melegalisasi apa yang sudah dilakukan sama pemerintah daerah. Melegalisasi sekolah libur, work from home, dia itu sudah dilakukan dulu, baru pemerintah pusat ngomong gitu. Sekarang sih semua tuh ya gue sangat beruntung sekali ya bisa mengakui diri gue sebagai masyarakat Indonesia, karena gue bisa melihat sendiri kita tuh bergeraknya tuh pun juga benar-benar hand to hand gitu, benar-benar sama-sama saling bantu gitu. Cuman kan kekuatan kita pasti ada batasnya. Iya benar. Itu yang gue harapin adalah pemerintah take over itu, karena bukan yang nggak ada, ya ada lah pasti duitnya dong. Gue mengerti posisi Pade sih, antara dia disuruh milih mana, kesehatan atau ekonomi. Itu aja sih. Iya. Kayak lu nggak bisa pilih antara salah satu doang gitu aja, harus namain dua-duanya. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang lagi dikerjakan sama pemerintah sekarang untuk menanggulangi semua. Karena udah pasti kan mereka bukannya nggak tahu gitu loh. Jadi kayak mungkin permasalahan yang utama adalah kesehatan, lalu ekonomi. Nah itu dulu prioritasnya kan. Nah untuk ekonomi pun kita belum tahu nih. Ya kita cuma bisa berharap ada keputusan yang ekstrim gitu loh. Nah ini juga belum ada titik cerahnya, baru bisa untuk gimana kita memperlambat penyebaran dulu, at least itu. Nah kalau ekonomi, gue rasa kita perlu solusi alternatif ini kali ya, alternatif pendapatan gitu loh, beneran dari alternatif pekerjaan gitu ya. Iya, maksudnya kita harus cari peluang lain kan. Iya, yang lebih mengerikan adalah kalau misalkan sebagian besar masyarakat Indonesia nggak ada pendapatan, itu yang lebih serem. Ya, gue nggak tahu sih. Ini benar-benar terasanya di kota besar doang atau sampai kota-kota kecil juga. Saudara gua kayak di Kaban Jahe gitu juga di rumah juga. Emang maksudnya sudah pada tutup juga itu. di Kaban Jahe, semuanya pada tutup. Iya, tutup di rumah aja, sekolah juga diliburin. Oh, jadi udah seluruh Indonesia sekarang nih, udah nasional untuk. Iya. Oke. Pemerintah daerah. Seperti lu bilang, himbauan kan memang dihimbau gitu, cuman kan tidak ada paksaan, cuman secara sosial memang orang sudah tidak keluar lagi gitu. Jadi traffic juga kecil, ya udah orang mendingan tutup daripada cost production-nya tinggi kayak gitu. Dan mereka kan tidak terlalu mengenal untuk online juga kan bisnisnya gitu. Paling yang ke ladang, habis ke ladang pulang kayak gitu.
Ya, gue sih berharap besar sama tutup perwilayah ini sih. Pertanggal 2 April kan WNA sudah tidak boleh masuk lagi. Which is menurut gue telat juga. Cuman ya, at least kesebar juga. nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada tidak. Iya. Kalau Iya. menurut gue sih gini, yang perlu dikhawatirkan dari setiap kebijakan-kebijakan adalah orang-orang oknum-oknum yang memanfaatkan. Baik itu orang-orang pemerintah, pejabat, anggota dewan, atau apapun yang memanfaatkan itu sebagai pembengkakan anggaran jadinya gitu. Dan itu banyak terjadi, orang-orang yang akhirnya mengambil kesempatan untuk ngambil proyek jadinya gitu. Tapi kan udah keluar itu, Memanfaatkan. udah keluar undang-undangnya bahwa apapun yang memang yang dikeluarkan lagi semasa ini itu tidak bisa dimasukin ke pidana ataupun juga perdata. Nah itu dia. Makanya orang-orang penjahat-penjahat ini jadi mendapat sebuah legalitas gitu. Mau menuju kepada alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, banyak korban, mereka tetap nggak peduli gitu. Nah gua doain tuh makan nasi jadi belalang tuh, jadi di perutnya tuh, biar bingung dia mau ngeluarinnya kemana. Hah? Bingung kan lu belalangnya mau lu taruh kemana, di dalam perut lu tuh, koruptor-koruptor tuh, yang nggak bener gitu kalau misalkan karena kejadian ini akhirnya lu udah jadi dapat kerjaan, karena tadinya lu cuma jual masker satuan gitu, tapi akhirnya lu jadi kodian atau jadi bal-balan. Menurut gua kalau harga lu masih wajar ya itu rezeki lu gitu menurut gua, jadi nggak bisa gua bilang itu adalah lu memanfaatkan momen untuk keuntungan lu. Tapi kalau lu udah akhirnya membuat proyek yang besar dan dana yang antah berantah dengan alasan kesehatan, wah bener tuh dalam perutnya belalang. Gue sih optimis sih minggu depan harusnya bakalan ada perpu-perpu yang lain sih pasti. Gitu. Mudah-mudahan minggu depan bisa itu ya, bisa ada harapan baru. Ya paling nggak pertanyaan minggu ini yang dimana gue gratis nggak ya listriknya atau enggak, ya itu bisa dijawab di minggu depan mungkin. Iya benar. Cicilan itu gimana ya, ditangguhkan atau tidak gitu ya. Nah, itu semuanya terjawab lah. Ya palingan sih kalau misalkan untuk yang kan banyak tuh berita-berita yang nggak jelas gitu loh. Nah itu tuh juga tetap perlu diklarifikasi lagi gitu kan. Pemerintah juga terus kasih klarifikasi ya berita hoax minggu ini, hari ini gitu loh. Itu bisa dilihat di mana ya berita hoax itu? Grup-grup keluarga di WhatsApp pasti. Ngirim pasti Tante Lince ya. Tante Lince. Gua nggak semua Tante Lince itu nyebar hoax ya. Iya, ada semua. Ada yang nyebar fitnah juga dong. Tante Lince gua itu nyebar masker loh. Ya udah paling nanti kita coba lihat perkembangannya bagaimana. Ya Kesimpulannya gimana? Ya, kalau menurut gue kita nggak bisa lakuin apa-apa sekarang. Yang bisa kita lakuin adalah ya cuman berharap semua ini akan cepat berlalu dan pemerintah menjalankan tugasnya, kita mensupport pemerintah. Itu aja sih. Gue lebih bagusnya adalah gue rasakan bantuan-bantuan ataupun juga hal-hal konkret dari tetangga-tetangga gue. Karena kan sebenarnya kan ini kan kota besar ya. Tahun-tahun lalu itu ya kita bertetangga tapi tidak ada interaksi. Sekarang tuh lebih aktif, lebih ya walaupun kalau misalnya pagi-pagi gitu jam 10 keluar berjemur semua bareng-bareng gitu, tapi ngobrolnya masih jauh-jauhan, tapi paling enggak ada saling mengenal gitu. Kalau gue sih ya gimana cara supaya kita bisa beradaptasi sih. Beradaptasi sama keadaan ini juga beradaptasi. Intinya sih beradaptasi sih. Itu yang diperlukan sekarang. Ya udah. Oke guys. Ya, gimana dari lo? Abis gimana? Gua dadah. Udah tinggal berapa detik kan?